Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanakallahumma la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita ala nafsik. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Sahilana umurana warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karunia yang besar pada malam hari ini kita tetap bisa taklim, tetap bisa thalabul ilmi, yang pada beberapa bulan yang lalu sempat banyak masjid yang ditutup, sempat banyak majelis taklim yang tidak dibuka. Dan itu menjadi pelajaran kita. Iki sing teko durung dajjal, akeh wong sing gak salat. Ya. Apalagi kalau nanti yang datang adalah dajjal tenanan. Ini kan baru EO-nya dajjal, event organizer-nya dajjal. Banyak orang yang tidak berangkat salat ke masjid. Alhamdulillah kita dapatkan sekarang Namiro sudah normal kembali. New normal atau new rodok normal, dan mudah-mudahan insya Allah ke depan menjadi normal kembali, semuanya sehat wal afiat. Dan saya juga bersyukur berbahagia Abah Hilmi dan keluarga juga dalam keadaan sehat setelah kami tadi banyak mendengarkan kisah-kisah beliau, dan betul-betul memang pertolongan Allah. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kami hanya menyampaikan sebuah fase perjalanan dari Namiro ini. Namiro ini dibangun pada awalnya adalah masjid. Sebagaimana dalam Al-Quran, la masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin antaquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Surat At-Taubah ayat 108. Rasulullah pertama datang ke Madinah membangun masjid Quba. Dimanapun Rasulullah selalu hadir, di situ yang pertama kali didirikan adalah masjid. Dan alhamdulillah Namiro melakukan proses pengembangan dakwah sangat perfect sekali, dan juga sesuai dengan sunnah dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang pertama dibangun adalah masjid. Kemudian fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalam masjid itu ada rijal, para kader-kader laki-laki, yuhibbuna, yang mereka mencintai, ayyatatahharu, untuk mensucikan diri mereka. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Fase saat ini alhamdulillah sudah dimulai. Ini berarti mulai Masjid Namiro tahun berapa? 2013. Kemudian dimulai 2020, dibangunlah sekarang ini alhamdulillah Ma'had Ali, sekolah tinggi, ya, Ma'had Ali Tahfidzul Quran. Ini masuk di dalam surat At-Taubah ini. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Perjalanan Namiro selama 7 tahun ini adalah menyebarkan bahwa masjid adalah unsur penting nyawanya umat.
Namiro memberikan sebuah message, sebuah pesan bahwa masjid imamnya kudu enak. Dan imamnya gak enak kan repot gitu ya. A'udzu billahi rabbil ngalamin. Ar-Rahmanir Rahimin. Kan bingung, lho kok ana Rahman mbek Rahimin. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Denas. Waduh pisan. Iki sing dosa iki mengke sapa? Imamnya sepi. Kalau Sulaiman Basha dulu kalau untuk syarat menjadi imam Masjid Istanbul, syaratnya kan pertama harus hafal Al-Qur'an, Taurat dan Injil. Syarat menjadi imam, hafal Al-Qur'an, Taurat dan Injil. Yang kedua menguasai bahasa Arab, Persia dan Urdu. Yang ketiga harus menguasai kutubul sittah. Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud harus dikuasai. Yang keempat menguasai 4 madhab. Ini syaratnya imam loh mas. Mas, sing nom-nom ini. Kemudian yang kelima adalah menguasai ilmu matematika, fisika dan ilmu falak. Jadi profesor di bidang fisika dan ini syaratnya imam masjid. Kemudian syarat yang keenam adalah mereka mampu bermain pedang, memainkan bela diri, menunggang kuda dan berperang. Ya, itu syaratnya imam, pendekar. Kudu iso salto memurep, memburi, menyamping. Lah iki sing lemu-lemu rasa salto glundung ngono wae. Ini dulu kurikulum Al-Azhar Mesir itu masih ada dulu itu. Syarat kelulusan harus manah sambil naik kuda, di mana 10 target harus kena semua. Lek enggak lulus, enggak dapat ijazah itu. Syarat kelulusannya adalah menunggang kuda sambil manah. Wangel mas, numpak kuda tok mencelat-mencelat tadi. Iki padha karo setir lepas tangan kan, naik motor lepas tangan sambil manah. Wangel itu kakinya harus ngene-ngene. Duh. Kena. Ini syarat berikutnya harus berperang. Syarat yang ke-7 adalah berpenampilan menarik. Nah, saya masuk di situ itu. Masa. Kemudian syarat yang ke-8 bersuara merdu. Lah niki Ustaz Haris masuk ini. Tapi baru syarat ke-6, ke-7 sampai ke-8 tok. Dhuwure ora ono. Lah mudah-mudahan dari Namira nanti keluar imam-imam yang kayak begitu. Imam yang bagus adalah imam yang seperti kita lihat. Saya lihat di Malaysia beberapa masjid itu udah bagus. Masjid internasional, khutbah pertama bahasa Indonesia, khutbah kedua bahasa Inggris. Itu beberapa di Menara Kembar itu ya, ada beberapa masjid di sana itu sudah 2 bilingual. Sampean ngayo bahasa Indonesia, bahasa Madura. Bilingualnya itu. Nah, ini pesan ini sudah alhamdulillah ditangkap. Masjid Namira sudah menjadi rujukan seluruh Indonesia ya, mungkin sudah mulai masuk seluruh Indonesia datang bagaimana mengelola masjid, masjid yang enak, masjid yang indah, masjid yang nikmat. Ini bayangkan kalau ada Masjid Namiro ini sampai 5.000 masjid seperti Namiro Indonesia, maka umat ini seperti ruh yang mati kemudian bergerak kembali. Senang wong taklim. Orang senang mengadakan taklim. Dan sekarang sudah dimulai fase tahun ke-8 ini fihi rijalun yuhibbuna ayat atau haru, dibuka kaderisasi calon-calon ulama yang dinamakan Ma'had Ali Namiro. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita para ustadz-ustadz dan ulama. Saya tidak pernah mengatakan santri itu calon ulama, enggak. Ini ulama-ulama sing rodok ndelik gitu ya, yang baru bersembunyi, belum menampakkan dirinya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pada malam hari ini hanya menyampaikan beberapa pesan karena kami tidak menyampaikan sebuah pesan kajian-kajian kitab, sudah banyak
di Namiro ini saya ikuti ya kajian kitab ini. Kami hanya mengajak merenung bahwa fase zaman hari ini yang diperlukan oleh umat adalah satu. Yang diperlukan oleh umat adalah satu, muncul desain pendidikan modern berbasis pesantren. Muncul desain pendidikan modern berbasis pesantren. Kenapa kok harus muncul pesantren modern? Kata-kata modern itu adalah go internasional, internasional kurikulum, kemudian berbasis pesantren. Ada dua hal. Yang pertama, kami sampaikan modern adalah berbasis internasional karena sudah saatnya bangsa Indonesia sebentar lagi akan menjadi pemimpin dunia. Apakah itu prediksi, Ustaz? Saya bilang di atasnya prediksi. Maksudnya apa? Ya tak sakarepe jenengan, lek aku sok mben dadi babu, sak putuku dadi babu tenanan. Tapi kalau kita udah pede aja bahwa 2045 pemimpin dunia adalah wong Lamongan, ya dadi, ngoten lho. Jadi terserah jenengan, mau tak kei pilihan, ngoten lho. Mosok dadi TKI tahun 2045 semua yang mengisi TKI Malaysia wong Lamongan kan gak enak ngono, Pak. Iku duduk cita-cita jenenge niku. Menjerumuskan anak-anak kita. Ora. 2045 yang memimpin dunia adalah masyarakat Lamongan. Maka sekarang mulai masuk di jaringan internasional. Bahasa Inggris, wawasan internasional, international minded, wawasan internasional dalam pemikirannya, wawasan internasional dalam value-nya, cara memandang ke depan. Itu sudah masuk di dalam basic internasional. Karena begitu ada pandemi nanti akan banyak terjadi kekacauan, banyak orang yang kaya mendadak dan banyak orang yang melarat mendadak. Ada banyak yang negara jatuh mendadak, kemudian ada negara yang naik secara mendadak. Kenapa berbasis pesantren? Berbasis pesantren karena sekarang pendidikan yang paling efektif di masa pandemi adalah pesantren. Buktinya sekarang alhamdulillah pesantren di mana-mana masih berjalan, ibu-ibu dan bapak sekalian. Pondok isi melaku. Tapi sekolah nggak bisa. Kenapa? Karena pesantren adalah sekolah berbasis karantina. Nggih mboten, Mak? Penjara suci, kamu biar di penjara. Ya, tatkala aku menunggumu di penjara suci. Wah. Ya. Akan ku persembahkan ayat-ayat cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Kulamar engkau. Nanti di ayat-ayat cinta. Penjara suci. Dan sekarang memang terbukti. Bagaimana santri sekolah di swab terlebih dahulu, sterilisasi, begitu steril langsung karantina 2 minggu. Begitu karantina 2 minggu aman, masuk pesantren. Begitu di pesantren nggak boleh kontak dengan siapapun. Tepak wis ustadz-ustadz kesantrian paling seneng dilarang keluar karena bahaya. Ada banyak virus setan berada di sana. Wis ning jero terus. Alhamdulillah. Sudah berada di pesantren, kemudian ada sistem karantina, sistem berada di situ adalah isolasi, bahkan bukan ada isolasi mandiri, isolasi Quran, isolasi hadis, isolasi tazkiyatun nufus, muncul orang hebat. Maka ke depan itu yang bisa menjawab tantangan zaman adalah sekolah berbasis asrama, yaitu pesantren. Anaknya dhewe saya sekolah online gitu. Angel, Pak. Mripate iku tambah gak karu-karuan sih. Mendulu kabeh mripate. Lho online. Lho ndek wingi niku ana seorang ibu bunuh anaknya gara-gara online. Karena Syekhul Google itu gak masuk dalam bab fikih itu. Qala Syekhul Google gak ono, Pak. Yang ada adalah Ustaz Fulan. Nah iki awake dhewe niki belajar ngaji ning setan gepeng. Setan ning gepeng, gepeng ning setan. Di mana orang sekarang dipaksa untuk berada di sini. Maka ke depan
pendidikan zaman yang menjadi tantangan kita adalah sekolah internasional berbasis pesantren. Doakan mudah-mudahan di Namiro segera ada sekolah internasional berbasis pesantren murah gratis. Wanter amine wis. Oh. Kemudian yang kedua, Ibu dan Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebutuhan kita yang kedua adalah Al-Qur'an dan pertanian. Ini kami membahas tentang besok pandemi, apakah ke depan ada pandemi lagi? Sangat mungkin, karena dunia makin rapuh, makin banyak orang meninggal. Dan itu sudah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbah Jumat saya yang saya sampaikan tadi. Dan juga ada berikutnya hadis yang menyebutkan bahwa di akhir zaman banyak orang yang meninggal mendadak. Kemudian ya Rasulullah, kenapa meninggal mendadak? Bagaimana kondisinya? Seperti kambing pilek. Sorenya dia flu, paginya sudah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari zaman itu yang hanya bisa menyelamatkan adalah tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Zikrullah. Wa Al-Quran wala zikrullahi akbar. Kenapa kita harus berbasis Al-Quran, Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman dari yang tadi dibacakan oleh Syekh, surat Al-Isra ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Quran, dan kami kami turunkan Al-Quran, ma huwa shifaun wa rahmatun, sesuatu yang menjadi syifa, penawar, obat, wa rahmatun, dan rahmat, lil mu'minin, bagi orang mukmin, wala yazidudz zalimina illa khasara, dan tidaklah bertambah kerugian bagi orang-orang zalim kecuali pada saat dia berpaling dari Al-Quran tersebut. Wa idza an'amna 'alal insan, dan apabila kami beri kesenangan kepada mereka, a'radha, niscaya mereka berpaling, wa na'a bijanibi, dan jauh diri dengan sombong. Wa idza massahu syarru, dan apabila dia ditimpa kesusahan, musibah, wabah, kana ya'usa, mah cepet matine. Niscaya dia berputus asa dan langsung cepet matinya. Ini Quran mukjizat. Di akhir zaman Al-Quran insya Allah akan menjadi penyelamat banyak hal. Penyelamat dari kelaparan, penyelamat dari penyakit, penyelamat dari banyak hal. Karena Al-Quran sebagai syifa, obat, lil mu'minin, bagi orang mukmin. Di tempat yang lain geluntungan orang itu banyak yang meninggal. Di Wuhan berapa yang meninggal, di Amerika berapa yang meninggal. Di Indonesia, kalau di yang lain kan takut COVID. Kalau di sini itu kalau bisa tanda tangan supaya untuk COVID itu duit jari ini wong-wong. Jadi COVID itu yang Indonesia gedolanan, Pak. Di tempat lain takutnya luar biasa. Indonesia kan abok-abok. Ini kan ben pedi didenda to Pak jenengan. Mergo ora wedi COVID. Wong putih sing dibuka ngene ora betah. Mergo apa niki karena aturan. Wong Indonesia itu Masya Allah, kesatria. Mulai biyen Pak dipateni niku, mulai biyen 300 tahun dijajah, pateni kabeh. Anake tambah akeh. Maka Indonesia itu memang punya nilai otomatis gitu.
Jadi jenengan lihat masa anak ngantek 15, 18 kan masa penjajah itu. Jadi tambah dijajah anaknya tambah akeh. Begitu KB ya lumayan lah. 2 anak cukup tapi 5 anak lumayan gitu kan. Karena tidak diperangi, cuma dilarang untuk KB. Tapi anaknya sampai loh, pas program KB rata-rata anaknya 5 sampai 6. Sekarang dilarang untuk COVID, nilai kehamilan tuh luar biasa. Sampai tapi ya saya rada sedih. Sing hamil itu mulai arek SMP, SMA ke semeteng kabeh. Lho iki kan COVID kongkon back to home ya. Ojo nang ndi kon nang omah. Kok banyak wong meteng, Pak. Ajib. Di beberapa kabupaten itu sampai angka perceraian sampai 2.000 orang. Sing meteng akeh, sing pegatan akeh. COVID. Wa corona. Nah, itu ana dalam Al-Qur'an. Wa qarna fi buyutikunna. Ya, wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujal jahiliyah. Corona itu dari bahasa Arab nayo korna. Wong wedok awakmu ndelik ning omahmu kabeh. Maka memang ya siapa yang negatif coronanya, positif istrinya gitu. Karena korna tinggallah di dalam rumah. Coba jenengan ini kan mulai bulan apa? Corona kemarin bulan apa nih Pak? April ya? Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Yakin Desember iki akeh wong lairan, sampean delok wis. Akeh wong lairan. Ajib memang Indonesia itu. Tambah corona, tambah anaknya akeh. Saat saya kecelakaan. Innalillahi apa? Bojoku meteng. Waduh. Gak niat tuh saat ngono. Oh ya bismillah itulah. Engko sampean jenenge anake lanang wedok. Oh ya wis Siti Coronawati jenenge ngono. Karena lahir pada saat corona. Al-Qur'an menjadi sebuah kekuatan yang terpenting dalam pendidikan kita di akhir zaman ini karena dia pertama sebagai syifa, sebagai obat, pelindung. Entah bagaimana cara Allah melindungi umat Islam, umat Indonesia. Dulu dijajah, anaknya tambah akeh, bukan tambah musnah, populasi tertinggi, umat muslim terbanyak di dunia. Kemudian ada penjajah Jepang, Indonesia malah merdeka. Dijajah dulu berpecah belah, Indonesia malah jadi negara besar. Dulu cuma negara-negara kerajaan-kerajaan. Tambah dijajah, tambah dadi Indonesia. Jadi Indonesia itu lek tambah dijajah, tambah dadi, Pak. Malahan kula mboten patek khawatir. Oh, nanti awas bahaya ada Cina datang bene mlebu wis. Wong Indonesia men kudu dingonokno. Wong Lamongan niku lek gak dingonokno gak keluar kok juruse niku. Miyang ae penggaweane ngoten nggih. Ning alas tok ngoten. Oh, ngelek ketuk londo, ngelek moro-moro mlayu ning dhuwure pelem moro mencolot ngono. Ketemu kesaktiane itu. Iku wong Lamongan. Sekarang sementara kependekarannya hanya disalurkan ke seafood Lamongan yang merajai dunia. Itu sebuah isyarat, Pak. Panganan tuh dilungkas duduk panganan, Pak. Al-Qur'an wa nunazzilu minal Qur'an. Yang kedua alasan kenapa Al-Qur'an. Rasulullah bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin." Allah mengangkat sebuah kaum dengan Al-Qur'an, dengan kitab. Dan Allah akan merendahkan kaum ini dengan kitab. Artinya, kalau kaum itu mencintai Quran, dilungkas akan diangkat derajatnya. Kalau ada masyarakat meninggalkan Al-Quran, sebentar lagi dia akan hancur. Dan kita melihat bahwa masyarakat Lamongan mulai mencintai masjid. Sekarang mulai mencintai Al-Quran. Berarti sebentar lagi akan diangkat derajatnya oleh Allah. Gimana cara ngangkatnya? Ya itu tadi, dengan pesantren tadi. Belajar dari wong pinter tadi. Terus apa berikutnya? Biasanya kalau orang udah senang Quran, Allah akan buka barokah dari atas dan dari bawah, Pak. Gampang. Engkau wong Lamongan ini sogeh kabeh. Piye carane? Gusti Allah yang ngatur. Siapa yang bisa membayangkan orang Qatar, orang Dubai, orang Kuwait dulu itu penggambala kambing
ya. Ru'atul ghanam ri'a asya yatabahawna yatatawaluna fil bunyan. Wong sing badui ora sandalan jepit nyeker desa mendirikan bangunan-bangunan tertinggi. Siapa mereka? Mereka orang Qatar, orang Emirat, orang apa niki? Orang Dubai. Penggembala kambing, wong angon wedhus sugihe dadak. Bagaimana caranya? Allah buka napa, Pak? Dibuka napa? Minyak nggih. Moro-moro minyake sugih-sugih. Saiki wong Qatar iku tiap rumah iku duwe pesawat jet pribadi, Pak. Jadi tempat parkir iku lek awake dhewe kan kebo mbek sapi ngoten ya. Lek ning kono mboten, pesawat. Karena dibuka pembendaraan dari langit dan bumi. Loh, sok emben wong Lamongan niki jenengan titeni. Kula mboten ngramal, mboten. Meluruskan pola pikir wong Lamongan duduk TKI panjenengan iki calone raja. Tak delok wajah iki wajah raja kabeh. Cuma rada surem mergo ana utange. Saestu lho jenengan iki wajahe wajah raja kabeh, turunane raja sampean, Pak. Apa maneh lali aku. Gara-gara aurane sampeyan iki dadi wong lalian. Sampai ustate lali niki. Wong aurane raja are. Sik, apa maneh mau materine? Lek maskere sampean buka aku lah saya melas ngono delok wajahe. Sik, apa maneh tadi? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita sudah mulai nanti pendidikan sudah disiapkan, anak kita sudah mulai cerdas. Yang kedua, Quran itu untuk mengangkat derajat. Nanti Allah akan bukakan rezeki yang tanpa kita sangka. Jadi wong sugih, piye carane? Allah niku gampang, Pak. Lek didadekno sugih nggo, wong Lamongan niku, watu ning mburi omah, tek sak watu niku lho iso entuk Fortuner 10, Pak. Watu siji. Kan sebentar lagi ke depan dunia ini sudah tidak memakai minyak. Sudah mulai, Pak, enggak pakai minyak, Pak. Ke depan itu dunia ini yang dipakai adalah bukan sistem mobil berbahan minyak, tapi mobil listrik. Kalau yang diperlukan mobil listrik, berarti yang diperlukan di mobil itu bukan tong tangki minyak, yang diperlukan adalah baterai. Bahan baterai yang paling mahal adalah nikel. Nikel itu ada di Indonesia. Nikel itu ada di Indonesia. Jadi dilungkas wong Indonesia soge, Pak, 2045 jadi wong hebat. Lek gelem nyelekel Quran, lek enggak ilang iku. Entek diambil wong liya. Nikel. Tapi nanti bukan hanya nikel, watu-watu gamping sing wonten teng jenengan yang mburi-mburi saiki didol truk-trukan rit-ritan. Iku sok mben iso dadi duit kabeh niku, Pak. Dadi duit tenanan. Allah buka, tahu-tahu sugih kabeh. Tapi sugih gak pinter, dadi wong gendeng. Ngoten bahaya. Sugih kok otaknya enggak cerdas, bahaya. Maka harus seimbang. Pertama, dikasih pesantren ben pinter, dikasih Al-Quran biar bertambah izzahnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niki kedah yakin, saya hanya menyadarkan jenengan. Saya enggak sadar, tetap melarat sa anak putune. Lek sadar, insya Allah berubah. Sadar nggih Pak nggih? Monggo, bismillahirrahmanirrahim. Teraku kula Pak, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kula sadar. Bahasa ya Allah, kula sadar. Sik gurung yakin tenanan iki. Dadi lek wong Jawa ku melarat ku pantes ya. Wong Jawa becak, ketok kewer-kewer, suwek kabeh, pantes. Wong Jawa Mas cocok. Sampeyan lek Cina kudu sugih, lek melarat gak pantes. Nggih mboten, Pak? Gak ana sing bantah ya. Mboten ngono. Bismillah. Nggih. Jadi pertama yang diperlukan pesantren berbasis internasional untuk menjadi pemimpin dunia. Yang kedua adalah
Al-Quran. Pokoknya lari-lari ayo ngapalin Al-Quran. Anak kita kalau sudah ngapalin Quran, itu insya Allah sudah dirawat oleh Allah. Sampai dulu Pak Yai bilang, le anakmu gelem ngapalin Al-Quran, mbok gua nang dalan, iso obah, iso urip. Itu anak-anak kecil kita kalau sudah ngapalin Quran, mereka Allah angkat derajatnya. Quran itu membuat orang yang tidak aji menjadi aji, sehingga payu rabi langsung direbut rondo nganti 20. Sehingga panek ganteng iso melok ganteng. Wong apal Quran itu ngerjekeni, ngayemi, membuat orang banyak cinta sama dia, dan lembaga siapapun yang berpegang Quran pasti barokah. Quran ku napa-napa kenek Pak, digawe opo ekor. Nek jenenge wong remi niku joker, napa nih? Wong remi napa jenenge? Sing wong gaene remi iki kan mboten wonten bedane niku. Jadi wonten joker. Gawe apa iso? Quran itu damel napa mawon saged. Dibuat apa saja bisa. Maka siapa yang megang Quran sebenarnya dia sudah menggenggam dunia. Ini cukup nggih Quran. Berikutnya pertanian. Tadi sudah saya sampaikan. Ini sudah prediksi sebenarnya sebelum corona bahwa di akhir zaman nanti ya perkiraan ada 2035 sampai 2045 sudah dimulai bahwa nanti orang-orang yang naik Lamborghini dan Ferrari adalah para petani. Itu prediksi orang pakar finansial. Siapapun yang akan naik, kalau gak ngerti Lamborghini kok ya apa toh Pak? Saya tak dolan di internet ya, saya ke Google mana. Harga Lamborghini. Lamborghini itu jenenge mobil Pak, dudu jenenge wong wedok. Sampaiane kok pikirane. Harga Lamborghini 2,8 juta. Oh enggak larang Pak, mek 37 miliar. Jadi harga Lamborghini itu adalah 37 miliar. 37 miliar itu lek ditukokno bakso mulai Lamongan jenengan ngelangi nganti sak kelepe. Ana sing rada murah maneh, Pak. Lamborghini Veneno Roadster. Harganya itu cuma 5,6 juta dolar, 74 miliar. Wis belajar dadi wong sugih nggih tak kabari tok. Pinten, Pak? Regane 74 miliar. Terus kemudian ada yang harga 39 rada murah iki. Tak kena sampean wis bismillah sing rono. Sing jenis Lamborghini Sesto Elemento 37 miliar. Tak kena sing ngantuk kono, Bro. Terus harga Lamborghini Aventador J itu harganya sekitar 2,8 juta, 37 miliar. Tak kena ibu-ibu sing kudungnya abang kabeh. Lamborghini yang harganya lebih murah lagi. Sing telat-telat ya tak kena sing telat-telat. 2,2 juta, artinya 29 miliar. Sing ning njaba masjid kono. Bleng. Sing paling mburi tak kene sing luwih larang. Piro tadi? 76 miliar. Harga Lamborghini kelas yang namanya Lamborghini terbaru 2017 Roadster. Tadi ya 74,6 miliar. Sing mburi dhewe karena niatnya bleng sak anak putune entuk Lamborghini. Gak gelem gak amin meng turunane wong melarat kabeh niki wong. Muga-muga iso nyarutang kabeh. Malah guyon, Pak. Muga-muga iso nyarutang kabeh. Ambek duwe Lamborghini. Angel tenan tuturamu, angel tenan tuturamu. Ferrari. Harga. Ustaz. Aduh. Oh, Ferrari gak pakai anu, Pak, gak pakai larang. Ah, si ecek-ecek iki. Ya mek 275 yuta iki.
440 yuta. Iki kanggo sarek mahasiswa-mahasiswa iki wis. Awal-awal nggih. Baru udah jadi kiai nanti tumpaknya Lamborghini mbek Ferrari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya nyampaikan begini, saya tidak bercanda. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita bahwa generasi setelah punya Al-Qur'an kemudian dia bertani. Dua kekuatan nanti itu yang kekuatan Quran dan pertanian inilah. Panjenengan catat timbangnya kula terlalu ilmiah jenengan mumet pokoknya manuta kula mawon nggih. Mbah. Manut mboten? Pokoke jenengan iki sakniki Quran arek-arek kon ngaji Quran, belajarlah bertani niku mawon pun. Timbangnya tak ilmiah kan wakeh penelitian ini penelitian kesuwen malahan nggih. Selak ngantuk kesimpulannya ora ira. Ora ngerti. Kesimpulannya apa? Lucu pengajiane. Dhewe kesimpulannya apa? Pokoke lucu. Walah ya. Anak-anak harus belajar Quran karo belajar tani. Tanamlah tanaman-tanaman dengan yang baik. Tanduran-tanduran sing mati ditanduri. Kalau itu sementara ini nggak punya air, jenengan berusaha bagaimana air bisa ada di situ. Karena Al-Quran surat Al-Baqarah kan fa'in usibha wabilun fatal. Tanpa diairi itu tetap bisa. Niki kula nonton Al-Quran nggih ngono. Fa illam yusibha wabilun fatal. Surat Al-Baqarah ayat 265. Disebutkan bahwa di antara manusia itu ada yang bertani hanya karena tak ada hujan. Siapa dengan tak ada hujan itu maka buah-buahan akan menghasilkan 2 kali lipat. Fa'atat ukulaha di'fain. Fa'illam yusibha wabilun fatal. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Embun, Pak. Awake dhewe wonten embun mboten setiap hari? Embun itu sudah cukup. Nah, monggo jenengan cari piye carane. Caranya bertani dengan embun. Lamongan ini lahannya luas, jangan dijual, tapi bertanamlah. Minta petunjuk sama Allah. Sekali lagi, bertani bukan untuk golek duit. Bertani adalah ibadah, minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, berikan kekuatan saya untuk menggarap pertanian saya. Ya Allah, berikan kekuatan kepada saya agar supaya petani punya wibawa di hadapan manusia dan di hadapan makhluknya. Ya Allah, saya niat untuk menggarap sawah ini. Berikan ilmu-ilmu pertanian kepada saya. Jangan mengandalkan ilmu modern, Pak. Mintalah kepada Allah. Mangke Quran ambek pertanian inilah yang akan mengangkat anak kita hartanya. Pesantren dan wawasan internasional yang akan mengantarkan anak kita menuju kepada dunia internasional. Anak jenengan seumben iku gak ndek kene, Pak. Ning Australia, ning Spanyol, ning Bulgaria, ning Tajikistan, ning Kanada, ning Jerman, ke London. Anake wong Lamongan iki gak ning Lamongan. Omahe tok teng Lamongan. Ngoten nggih? Kan duwe jet pribadi. Loh, saestu. Jadi sholat Isya itu langsung nang Mekah. Ngoyuh ning Thailand. Terus kemudian nyambangi maratuwane ning Swedia kono. Lho wong Lamongan sok mbene gak ana sing wajahe kaya jenengan iki wis gak ana. Bangir kabeh. Terjadi perpindahan genetika. Ya mergo Quran itu memperbaiki keturunan. Saestu, Pak. Ada ramalannya, bukan ramalan itu ya. Ya doa ya. Ya mungkin kalau saya lihat firasatnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan niku nggih tahun 1912 loh, Pak. Itu dicatat di Munir Mulkhan, Profesor Munir Mulkhan tahun 2007 itu mengumpulkan beberapa pesan-pesan ular-ularnya
Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau mengatakan demikian. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di masa yang akan datang, anak-anak warga Muhammadiyah tidak hanya akan tersebar di seantero tanah air. Ini tulisan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tapi akan tersebar ke seluruh dunia. Penyebaran anak-anak Muhammadiyah tersebut juga bukan semata-mata karena tugas keilmuan, melainkan juga akibat hubungan perkawinan. Yo, kawin kabeh. Ayo santri siap-siap nggih. Ojo kawin mbek wong kene. Kawin mbek wong jaba kono. Jadi ini sudah merupakan, ini bukan orang ulama-ulama itu pandangannya sangat jauh. Kita nggak bisa cara menembus dalam ilmu Islam namanya ilmu firasat. Ilmu ini sangat dalam. Ada kitab As-Suyuti membahas tentang kitab apa ini Al-Firasah. Itu bagaimana seorang muslim punya pandangan bukan hanya akal tapi jiwa, dan ini adalah sebuah kepastian. Dan masih banyak lagi analisa-analisa bahwa masyarakat Lamongan, masyarakat Indonesia akan menjadi pemimpin dunia. Jadi tetap disiapkan. Bapak sekalian pun mboten kata-kata nggih. Jadi yang pertama, anak dititipkan teng pondok yang modern. Yang kedua, anak mulai belajar Al-Qur'an, ngapalkan Quran. Go teng Namiro kabeh, saiki silakan diterima. Wis ngapalkan di Namiro, nanti ngapalkan Quran. Yang ketiga, mulai menggarap pertanian. Bukan untuk apa ini golek duit, pokoknya ibadah. Ditanami, tanami jahe, tanami maka yang tidak banyak membutuhkan pengairan yang besar. Kayak iso kayak suwak, kayak borang, itu kayak mati kemarau kan nggak rusak itu Pak. Nanti hujan dia tumbuh lagi membesar, terus lagi tumbuh lagi membesar. Itu nanti yang akan menjadi ketahanan pangan kita untuk bertahan. Engko wong Eropa datang nang Lamongan iku nawarno dadi kuli Pak. Aku tak icir dele, aku tak icir kacang. Oh iya monggo ngono. Jadi seumben tukang macul niku wong turis-turis niku. Turis macul rek. Jenengan ngapalno Quran. Catetan Mas, catetan saestu aku gak guyon niki. Ya guyon tapi gak guyon. Sampun. Ya, ini zaman era ini sudah menjadi sebuah prediksi watil kal ayam nudawiluha, dan demikianlah aku pergirirkan di antara kalian, di antara umat-umatnya yang belum menguasai dunia tinggal Indonesia. Ya seri kan terakhir biasanya Pak. Lakon kan. Lakon kalah dhisik. Menang keri. Sing penting ojo pas balas dendamnya dadi hantu. Lah iku lho film kan ngoten. Seri ini kalah mono wis dadi hantu baru melawan. Itu kan enggak begitu. Awake dhewe tetep urip kabeh ya aja dadi sundel bolong mbek tetek melek. Pun di antara pertanian itu termasuk peternakan. Bicara pertanian berarti sak ternaknya sekalian. Melihara kambing. Tadi di khutbah Jumat saya sampaikan hadis Sahih Bukhari bahwa di akhir zaman sebaik-baik aset adalah kambing. Nah, sekarang ini yang model begini ini adalah negara pundi? New Zealand. New Zealand itu penduduknya 6 juta. New Zealand itu penduduknya 6 juta. Sapinya 16 juta. Sapine wong New Zealand itu 16 juta. Kambingnya 36 juta. Jadi satu rumah itu, satu orang itu rata-rata memiliki 5 sapi, terus kemudian sekitar 12 kambing. Satu sapi, 5 sapi, 12 kambing. Jadi satu rumah itu rata-rata punya 15 sapi, 3 sapi ya. Satu rumah itu rata-rata punya 15 sampai 20 sapi, kambingnya rata-rata 40 sampai 50 sapi. Sesuai dengan nisab zakat. Nisab zakat kambing. Berarti aset rumah di orang New Zealand, satu rumah rata-rata punya uang 700 juta. Celengan rojo koyonya itu Pak. Jadi satu orang punya cadangan 700
juta. Saya yakin wong Lamongan iso. Sing penting lek ngingu wedhus aja didol. Kula sarankan mulai besok memelihara kambing untuk dimakan sendiri. Siap? Nek gak siap kula gak gelem ngisirine maneh, Pak. Pokoknya siap memelihara kambing untuk dimakan sendiri. 2 tahun yang akan datang tak takoni sito-sito. Lek gak mangan wedhuse sing dirawat dhewe, kok wedhuse tangga, oh hati-hati sampean. Memelihara kambing untuk dibelah dhewe. Wah eman-eman Ustaz, iki kedzaliman iki. Lek wis eman-eman belah wedhus iku sebenarnya sudah menganiaya anaknya. Sampean tuku wedhus, diingu, angel-angel, didol nang pasar, ditukokno tempe gembos. Aku nggak ngerti carane mikir iki piye niki. Daginge sampean kekno wong liya, tempe bosok sampean kekno anakmu. Niki nek ning malaikat niku wis apa iki bolak-balik didulek-dulekno bolak-balik. Tak kei dalile sampe gak percaya nggih. Atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 61. Atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian mengganti yang baik itu dengan sesuatu yang buruk? Ojo, Pak. Petik sing lemu didol, sing gering dibelah kena anak. Wedhus sing lemu didol. Baru kemudian cecek, taunya cecek, kulit kekno anak. Mulane anak sampean gak ono sing wajahe gak ono sing genah kabeh niku. Mbok kei koret-koretan kabeh. Sayur, bayem kuntingen, tempe bosok. Kemudian jangan tewel blendrang pisan. Kemudian sego goreng, sego mambu, ya Allah. Iki jane orang ngingu anak niku, ngingu kuntilanak niku. Mulane jadine kan gak simetris kabeh. Mdosol teng kono-kono. Niki kan kedzaliman ini. Kedzaliman saestu, Pak, saestu. Niki alhamdulillah kula yang mulai bertobat saya tuh. Kula ngingu wedhus tak beleh-beleh dhewe. Nggih ngingu wedhus tak beleh, mantun dibelah dipotong-potong-potong ngoten niku deleh ning freezer. Nanti tinggal seminggu njeme sak tempong. Kok tibake enak. Apa dampak dari sini? Memelihara kambing untuk dimakan sendiri. Minimal anak jenengan sudah mulai makan daging. Kalau sudah makan daging, nanti ada bab, ingatkan saya akan membahas tentang kambing. Jadi kambing itu daging yang paling enak yang mana gitu ya. Tak kayak bocoran gitu ya. Daging yang paling bagus adalah yang paling atas, yang paling depan, yang paling kanan. Mana ya? Daging yang paling bagus adalah yang paling atas, yang paling depan, yang paling kanan. Selain kepala. Ya, berarti ya paha kanan. Paha yang sebelah kanan. Itu kambing yang kelas super, dagingnya paling enak. Sama punggung atas itu. Dari atas sampai depan itu ya, kaki yang depan. Itu yang paling bagus. Ini mulai beternak untuk dimakan sendiri. Gerakan memakan daging. Bukan gerakan memakan tempe. Bosok. Nek tempe tenanan mboten napa-napa, sik lumayan tempe. Tapi ini daging. Kula mboten ceramah karena ini adalah makanan yang dicintai oleh para nabi, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ceritakan nanti apa dampak daging itu bagi masyarakat. Set bikin darah tinggi ora. Wong makan daging darah tinggi mergo waktu nyunduk ini bayari larang, Pak. Lah buktine wong Arab bendino mangan wedhus gak tau darah tinggi kok. Sampeyan kalau mangan ngene kan bayare piro rek. Iku maka terjadilah gejolak antara ngunyah mbek mikir niku ora sinkron. Yakin sampean. Malah sing darah tinggi iku biasa ngoten. Mikir regane piro. Kalau kita bisa melihara kambing dan asal kita ketahanan pangan kita jalan, insya Allah kita itu akan kaya semua, Pak. Wedhus iki loro, engko untuk setahun dari papat. Setahun lagi jadi pinten, Pak? 8.
Setahun lagi jadi 16. Setahun lagi jadi 32. Setahun lagi jadi 5 tahun iso sudah 64 kambing. Enak ngitungnya ya. Sing penting aja mbok dol. Lagi wong-wong Lamongan iki rada piye ngono lamane. Duwe wedhus loro. Ngoten nggih. Didol, mari mbek ngutang, ngoten lho. Didol terus mulih tuku barang kurang ngutang. Besoknya melihara kambing 2 lagi, ngutangnya tambah akeh. Jadi kambing itu dipelihara untuk alasan utang. Rada angel mikirnya ta Pak nggih. Sampai jenengan titeni. Kadang jangan sampai kita punya harta untuk alasan belanja yang lebih besar di luar kapasitas kita. Maka dulu para wali memberikan rojo koyo. Ayam itu untuk jajan sehari-hari. Jadi anak kita itu diserai. Le ingo pitik. Lek jajan-jajan ojo njaluk wong tuwa. Pitike sauten. Wekmu dhewe lho ojo wek tangga, gitu ya. Pitike sauten dolen. Iku kanggo jajan awakmu bendina. Jadi kalau kamu bisa ngerawat 10 ayam, berarti kamu akan bisa jajan setiap hari. Kan sama lumayan 150 loh Pak. Jagur atau gede ku 150.000 loh. Sak kuek. Ya niki piro Pak? Swidak. Lebih 80.000 nggih. 80 jago gede. Mahal. Dah, kambing ini untuk beli tas. Untuk daftar ulang. Jual kambing untuk daftar ulang. Sapi dandani pawon. Terus tambah guyu aku serius tenanan. Mikire rada angel diguyu malan. Tak baleni, Mbok De. Ayam niku kanggo jajan. Bocah-bocah kalau sekolah jajan niku nyaut titik. Wedhus setiap tahun buat apa? Daftar ulang sekolah. Kemudian sapi untuk ndandani pawon. Tuku sepeda motor sing luwih anyar. Ya. Atau persiapan rabi. Ya, sapi. Ndure sapi gak ono. Apa onta ini enggak ada. Ya, di atasnya sapi nanti ini kalau di sini sudah ada iki wis telu nih. Ayam, wedhus, sapi. Maka ini Rajokoyo itu harus jelas. Kita nguli bulanan itu hanya untuk makanan sehari-hari dan nabung. Wis lek jenengan iki kira-kira mungkin enggak jenengan melihara ayam, ya melihara kambing, ya melihara sapi? Mungkin mboten? Mungkin. Dan selamanya kita enggak akan kaya kalau kita tidak mengerjakan 4 ini, Pak. Ayam, kambing, sapi, pertanian. Ini betul-betul dipegang betul bahwa Anda harus punya target seperti itu. Ojo sampai kalah mbek wong Swedia, di mana orang Swedia ini 6 juta penduduk, tapi sapinya 16 juta, kambingnya 36 juta. Jangan memelihara kambing karena diukur dengan uang, tapi ibadah kepada Allah untuk dimakan. Kalau yakin lek niate mangan pasti sik turah. Kalau niatnya makan sih turun. Mergo eman-eman gak sido dipangan maneh. Enggak jadi dibelah. Sampun, saya kira itu pesan saya lebih banyak pada sebuah pesan anak nang pondok, terus anak ngapal Quran, mulailah mengelola pertanian dan peternakan. Kula wong kutha Ustaz gak duwe kandang enggak ada alasan. Karena banyak orang yang sekarang memelihara ayam itu di tempat yang lain. Di Jawa Tengah sudah banyak Pak saiki iki ayam tapi sing melihara wong Korea Pak. Ayam tapi yang melihara wong Jepang. Nah, somben wong Lamongan iki melihara ayam niku kandang ayame ning Burkina Faso, ning napa niki Nicaragua, ning Mississippi, kemudian ke Afrika, kemudian sampai daerah Mali ya. Yaitu Maroko ke selatan. Iku somben adalah ternaknya wong-wong Lamongan. Seiling Pak niku. Ning ndi? Mali, Mississippi, Nicaragua, Burkina Faso. Syukur nanti kalau di hotel Amazon
Itu nanti untuk ternak sapinya. Sampean guyu tok. Kula serius niki. Wong Londo niku enggak punya lahan. Bertaninya adalah di Indonesia. PTP niku perkebunan kabeh ku tanine wong Londo. Belanda waktu itu diguyu mbek wong Eropa. Awakmu wong ora duwe tegalan kok belajar tani. Orang duwe tegalan belajar tani. Taninya di mana? Ning Lamongan, ning Semboro, ning pono apa nih? Ning Probolinggo. Iku taninya PTP kabeh, wong Londo kabeh. Jadi jangan berharap kita melakukan pekerjaan apapun, tapi lakukan. Kenapa mereka hebat? Karena mereka mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang dizakati itulah jadi sumber pekerjaan kita. Apa yang dizakati? Emas. Maka jenengan kudu. Mulane sampai biyen iku wong Jawa diarani emas, gitu ya. Mergo memang dulu itu wong Jawa iku sugih-sugih kabeh, Pak. Dulu itu harga rempah-rempah betul-betul ditimbang dengan emas. Harga rempah-rempah ditimbang dengan emas. Dan besok juga demikian juga. Yang kedua apa? Sapi, onta, kambing. Perak. Kemudian berikutnya apa? Pertanian. Ya iku tempat pesugihannya wong ya iku, garapan tenanan. Ya tani yang lain. Nah, ini fase semua sekarang serba minyak, mungkin sampai 20 tahun ini eksis, tapi 10 tahun akan datang sudah mulai berkurang. Orang akan mengurangi minyak dan itu akan menjadi tempat tertentu. Saiki lengo gas wis gak ono to, Mas. Padahal masih ada itu. Orang simpen itu. Zaman awake dhewe sik ono ngogas. Antum sudah masih ada minyak gas, gawe oblek. Ya, zaman kita dulu belum ada PLN. Kalau saya dulu itu ya dari itu semprong itu. Jadi bar asar sudah digunting supaya nggak hitam. Lek lali gunting nanti bangun tidur bar subuh itu kayak jojon ini. Ono apa nih angus itu. Ya, gitu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma barik lana fi sa'ina, Allahumma barik lana fi mutina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang hadir di Masjid Namiro ini mudah-mudahan semua hajat-hajatnya Engkau penuhi ya Allah. Yang berdoa yang baik Engkau kabulkan ya Allah. Anak cucunya semuanya ahlul Quran, ahlul iman, ahlul infak, ahlul sedekah. Ya Allah ya Rahman, bukalah barokah yang ada di langit dan di bumi. Ya Allah, bukalah pertanian-pertaniannya. Ya Allah, suburkanlah tanam-tanamannya. Ya Allah, limpahkanlah hasil lautnya. Ya Allah, turunkan hujan yang membawa rahmat. Ya Allah, lariskan perdagangannya. Ya Allah, lancarkan segala urusannya. Angkatlah derajat anak cucu kami ini ya Allah, menjadi manusia generasi rahmatan lil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan Masjid Namiro ini manaratul Islam, manaratul Quran, pusat kajian Al-Quran, pusat kajian pertanian, pusat peradaban. Ya Allah, jadikan yang ada di Namiro ini, Lamongan ini menjadi ikon dunia ya Allah. Ya Allah, kami hanya bisa berdoa karena Rasul-Mu mengajarkan kami untuk berdoa yang setinggi-tingginya. Ya Allah, jadikan Namiro ini ya Allah pusat peradaban dan pusat belajarnya ilmu masyarakat di seluruh dunia. Ya Allah, jadikan para masyayikh kerasan di sini. Jadikan orang-orang yang sanatnya tertinggi hadir di sini. Jadikan ulama-ulama dunia bagaimana caranya ya Allah bisa hidup bersama anak cucu kami. Ya Allah, jadikan para ilmuwan-ilmuwan semuanya datang ke Lamongan. Jadikan ilmuwan-ilmuwan semuanya hijrah ke Lamongan. Jadikan para orang-orang yang cerdas di dunia datang ke sini. Pertemukan anak cucu kami dengan jodoh-jodohnya yang cerdas, yang iman, yang akhlaknya baik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Semua orang pesimis dengan kehidupan masa depan. Saya hanya berpegang ana inda dhanni abdi. Saya tergantung persangkaan hamba-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tidak lama lagi insyaallah Lamongan ini akan dibuka rezekinya oleh Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sebentar lagi insyaallah Lamongan akan menjadi kota yang sangat maju.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, insyaallah Lamongan akan menjadi tempat transit dunia. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau yang Maha Kuasa. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati. Ya Allah, Engkau yang mengatur seluruh takdir. Ya Allah, Engkau yang meluaskan dan menyempitkan rezeki. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berikan kekuasaan pada siapapun yang kehendaki. Engkau angkat raja siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau jatuhkan raja dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau kayakan orang yang Engkau kehendaki. Ya Allah, jadikan corona ini menjadikan masyarakat Indonesia kaya, ya Allah. Jadikan corona ini orang Lamongan menjadi orang yang Engkau angkat derajatnya, ya Allah. Rabbana innaka sami'ud du'a, Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, bersihkan hati kami, ya Allah. Panjangkan umur kami, ya Allah. Dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Selamatkan kami dari azab kubur. Percepat kami untuk melintasi sirat. Ringankan hisab kami. Dan masukkan kami ke surgamu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari ndonga lagi ana gelas iki Pak teng mriki Pak. Aku lali. Manusia kadang ditutup matur. Watak-watuk kula mek batin aku gak kei banyu. Dan niki memang mejane ya gelas, kaca kabeh mboten ngetok. Nyuwun ngapunten bismillah. Mau minta air diisi dilelek kene. Salah dhewe mboten ngomong. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.